Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa lagi dengan saya Ibu Dwi Agustina. Pada kali ini kita akan bahas tentang struktur atom. Ini merupakan materi kedua di kelas 10 untuk pelajaran kimia, dan kita sudah masuk pelajaran kimianya ya. Struktur atom. Apa itu struktur atom? Nah, sebelum masuk ke struktur atom, coba perhatikan benda-benda di sekitar kita ya. Ada apa ini? Tembaga. Ada tembaga yang biasanya ada di litan-litan listrik ya. Ada kabel juga itu tembaga. Ada emas. Kemudian ada kaleng yang terbuat dari aluminium. Kemudian ada batu. Coba kalian amati apakah benda-benda tersebut mempunyai sifat yang sama kira-kira. Mereka sama-sama logam ya, sama-sama logam, tetapi kok ternyata sifatnya berbeda. Mengapa benda satu dengan yang lain mempunyai sifat yang berbeda? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan perkembangan teori atom, menentukan partikel dasar penyusun atom, menghitung jumlah proton, elektron, neutron suatu atom berdasarkan nomor atom dan nomor massa, menyebutkan contoh isotop, isobar, dan isoton. Nah, dengan tujuan ini nanti kita bisa tahu ya alasan kenapa kok bisa sama-sama logam tapi mempunyai sifat yang berbeda. Kita masuk ke perkembangan teori atom. Perhatikan ini ada orang menggunting kertas. Coba kalau kita gunting kertas secara terus menerus sampai kecil, apakah nanti akan ada batas waktu kertas sudah tidak dapat dibagi lagi, ataukah selalu kertas bisa dibagi lagi? Nah, ini sudah pernah jadi perdebatan pada beberapa abad yang lalu ya. Ternyata ada bagian yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Ini yang disampaikan oleh Democritus pada beberapa abad yang lalu. Bagian yang tidak dapat dibagi lagi ini disebut atom sama Democritus. Tapi ini terhenti ya nak ya, untuk pendapat dari Democritus ini sempat ditentang oleh ilmuwan-ilmuwan pada masa itu, yaitu Aristoteles terutama, karena tidak mungkin ada bagian yang tidak dapat dibagi lagi, pasti selalu dapat dibagi. Sampai kemudian ada seorang ilmuwan yang namanya John Dalton dengan teori atom Daltonnya menyebutkan bahwa atom merupakan bagian yang terkecil dari materi. Atom sejenis mempunyai sifat yang sama, atom dari unsur yang tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Atom dapat bergabung membentuk kelompok, itu kata John Dalton. John Dalton dimodelkan dengan atom merupakan bola-bola pijal seperti ini ya. Jadi seperti bola bekel, bola pijal itu bola tapi di dalamnya ada isinya, itu bola pijal. Nah, kelemahan dari teori ini tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, tidak dapat menjelaskan cara atom saling berikatan, dan model atom Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain. Sampai kemudian ada seorang yang namanya John Thomson, J.J. Thomson ya, dengan teori atom Thomsonnya, dia menggunakan sinar katoda ya. Nah, sinar katoda ini, tadi kan sinar katoda ini dia harusnya ini lurus ya, harusnya lurus. Ternyata dengan diberi magnet medan listrik ya, ternyata dia tertarik pada positif, tertarik pada positif. Oleh karena itu dia menunjukkan bahwa ini ada itu ternyata positif ya. Dia menemukan bahwa sinar katoda merupakan partikel penyusun atom yang bermata negatif yang diberi nama elektron. Kemudian muncullah model atom Thomson, yaitu menurut Thomson atom merupakan bola pejal positif yang di dalamnya ada mata negatif, yaitu elektron, atau yang sering dikenal dengan model roti kismis, karena ada roti di dalamnya dan dapat garis merata seperti ini ya. Jadi dia bulat, ini positif, kemudian elektron ada di sini. Kalau kita menggambarkan itu seperti semangka. Nah, kelemahannya ya, kelemahan dari model atom Thomson
ditemukan oleh proton. Nah, setelah ditemukan proton, inilah Rutherford, ya, seorang ilmuwan lagi namanya Rutherford. Dia menyempurnakan teori atom Thomson lagi. Jadi yang Thomson tidak diketahui letaknya elektron di mana dan proton di mana, oleh Rutherford dengan menggunakan percobaan lempeng Mars ya. Percobaan lempeng Mars, ternyata dia ditembak itu ada, yang perhatikan ini ya, ada yang sinar teruskan, ada yang terpantul. Nah, terpantul ini pasti ada sesuatu, kok kenapa bisa terpantul ya. Jadi ada yang diteruskan ya, kemudian ada yang dipantulkan. Kenapa ini? Nah, ini dia menyebutkan bahwa partikel alfa yang ditembakkan sebagian diteruskan dan sebagian kecil dipantulkan. Nah, sebagian besar sinar yang diteruskan menunjukkan atom bukanlah bola kecil seperti yang disampaikan J.J. Thomson, tetapi terdapat ruang kosong. Nah, sebagian kecil yang dipantulkan artinya terdapat partikel yang kecil yang bermuatan positif. Jadi dia karena alfa positif, ketika ditembakkan ke alfa ada momen mantul, berarti dia itu nembak atau masuk pada terbentur pada muatan positif. Maka model atom Rutherford digambarkan model atom bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil bermuatan positif yang dikelilingi elektron yang bermuatan negatif. Nah, seperti ini. Disini dari ini intinya, kemudian elektron mengelilingi di sampingnya. Ini model atom Rutherford. Kemudian, nah ini ada model atom, ada kelemahannya ya, yaitu elektron ketika mengelilingi inti atom akan mengeluarkan energi dan pada saat tertentu pasti akan tertarik oleh inti. Saya gunakan nah elektron dia berkeliling. Kalau berkeliling nanti lama-lama energinya habis dan bisa tertarik oleh inti. Ini model atom Rutherford. Berikutnya penemuan neutron. Setelah ditemukan elektron, proton, dan neutron, ada ilmuwan lagi yaitu James Chadwick menemukan adanya neutron. Nah, partikel alfa ditembakkan pada logam boron, ternyata logam melepasnya yang tidak dibelokkan medan listrik maupun medan magnet. Setelah ini bersifat netral, kemudian diberi nama neutron. Nah, demikian inti atom tersusun atas proton dan neutron. Jadi dari penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa partikel atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Berikutnya teori atom Bohr ya. Bohr melakukan percobaan spektrum atom hidrogen untuk menjawab kelemahan dari model atom, yaitu yang seperti ini ya percobaannya. Elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang stasioner disebut dengan orbit atau bulat, seperti bumi mengelilingi matahari. Jadi dia tidak jatuh seperti model atom Rutherford, tetapi dia mengelilingi melalui orbit ya. Kemudian elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan menyebabkan atom menyerap energi. Nah, model atom Bohr digambarkan seperti ini ya. Model atom Bohr ya. Model atom Bohr dari dia berada pada lintasan tertentu. Elektron bermuatan negatif mengorbit kulit atom dalam lintasan tertentu mengelilingi inti atom yang bermuatan positif. Ketika elektron meloncat dari satu orbit ke orbit yang lain, dia menyerap energi. Nanti penyelesaian hanya mampu menjelaskan pada spektrum atom kecil seperti hidrogen, tapi tidak mampu menjelaskan spektrum atom yang memiliki elektron lebih banyak. Karena itu nanti disempurnakan oleh teori yang berikutnya, yaitu teori mekanika kuantum. Dasar dari bentuk teori mekanika kuantum adalah asas ketidakpastian letak elektron dan kecepatan elektron oleh Heisenberg. Ini dibaca ya kemudiannya. Kemudian ada de Broglie tentang gerak elektron sebagai gelombang, elektron bergerak seperti gelombang, dan Erwin Schrödinger dengan persamaan gelombang Schrödinger. Dengan tiga ilmu ini ditemukanlah teori mekanika kuantum bahwa elektron tidak bergerak pada garis stasioner tapi menyerupai gelombang. Bentuk ruang dan energi dari gerak elektron disebut orbital. Orbital menunjukkan peluang terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti. Nah, ini lambang dari mekanika kuantum. Jadi ini tadi dia ada di dalam orbit ya, dalam orbit, tapi dia berada juga di dalam orbital ya. Jadi
elektron itu bergerak ya, bergerak bergelombang tidak dalam orbit. Nah ini nanti orbital ya, nanti kita jelaskan lebih lanjut orbital tempat ditemukan kejadian ditemukan elektron. Nah dari sini nanti kita tahu dari perkembangan teori atom bahwa pada dasar penyusun atom itu ada proton yang ditemukan oleh Edwin Borden pada tahun 1896, muatannya positif. Satu proton itu harganya untuk SMA atau sekitar 1,6 kali 10 pangkat 64 gram. Ini muatannya plus 1, muatan plus 1. Kemudian ada elektron ditemukan pada 1897, muatannya negatif. Nah berdasarkan muatan elektron adalah 1,6 kali 10 9. Nah masanya itu kecil sekali ya, perbandingan dengan elektron ini proton ini sekitar 1 butir beras dengan 1 kilo beras, sangat besar ya. Berikutnya neutron ditemukan oleh Chadwick, ini baru-baru ya, tahun 32, dan tidak bermuatan, masanya hampir sama dengan masanya protonnya. Nah itu untuk model atom. Nah sekarang kita masuk ke lambang unsur. Nah kita ini lambang unsur, nanti unsur itu sudah banyak sekali ditemukan. Nanti lambangnya seperti ini. X ini menyatakan lambang unsurnya, misalkan oksigen H2O, nitrogen N, emas AU dan seterusnya ya. Sedangkan Z ini nomor atom, kemudian A ini nomor massa. Nomor atom nanti ini sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron kalau dia atom ya. Kemudian nomor massa ini sama dengan jumlah proton ditambah jumlah elektron, sehingga kalau digambarkan contohnya Na 1123 ya. Na ini lambangnya, 11 nomor atomnya, 23 nomor massanya, maka nomor atom Na adalah 11, nomor massa 23. Jumlah proton karena sama dengan nomor atom maka sama dengan 11. Jumlah elektron juga sama dengan 11, sedangkan jumlah neutron 23 dikurangi 11. Kenapa? Karena dia sama dengan neutron. Jumlah neutron itu sama dengan nomor massa ya. Nomor massa dikurangi dengan proton, karena di dalam massa ada proton dan neutron, maka sama dengan 12. Kita lanjut ke ion. Ion merupakan atom yang bermuatan ya. Ion positif merupakan atom yang melepas elektron. Tolong diingat ya, yang positif itu atom yang melepas elektron, sedangkan yang negatif atom yang menerima elektron. Contoh ion, nah ini kali ya, Na1123 menjadi positif, artinya dia berarti sudah melepas 1 elektron. Karena sudah melepas 1 elektron, maka nomor atom 11, nomor massa 23 tetap sama, jumlah proton 11. Nah jumlah elektron dia tidak lagi 11 tetapi 10 karena dilepas 1. Berikutnya jumlah neutronnya 12. Lanjut, berikutnya materi isotop, isobar dan isoton. Isotop itu 2 atom atau lebih yang mempunyai nomor atom sama, nomor massanya berbeda. Jadi yang sama ini nomor atom ya. Isobar 2 atom atau lebih yang punya nomor atom berbeda tapi nomor massa sama. Kalau isobar nomor massanya sama. Nah isoton itu nomor atom dan nomor massa beda tetapi neutronnya sama. Contohnya ini. Isotop ya, sama-sama massanya beda. Kemudian isobar contohnya ini ya, sama-sama nomor massa 15 tapi nomor atom berbeda. Untuk isoton contohnya ini sama-sama berbeda dua-duanya tapi 13 dikurangi 6 ketemunya 7, 14 kurangi 7 ketemunya 7, sama nomor jumlah neutronnya. Nah isotop nanti ya itu massa rata-ratanya itu isotop 1 ditambah isotop 2 tambah isotop
60/100 kalikan 12, 40/100 kalikan 13. Namanya 7,2 ditambah 5,12 harganya 12,4. Ini cara mengerjakan masa rata-rata dari isotop ya. Nah, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Nanti bisa dikerjakan tugasnya ya, untuk berlatih agar bisa lebih memahami materi, agar bisa juga dibaca modul yang sudah diberikan.